Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Sylvia dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini saya akan memaparkan ringkasan 12 materi keterampilan berbahasa MI atau SD. Pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang selak-beluk menyimak. Pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian informasi yang diberikan oleh seorang pembicara. Tahapan menyimak yaitu yang pertama mendengarkan, yang kedua memahami, yang ketiga menginterpretasi, yang keempat mengevaluasi, dan yang kelima menanggapi. Selanjutnya, ragam-ragam menyimak yaitu yang pertama ada menyimak ekstensif, yaitu menyimak dengan pada suatu kegiatan yang bebas atau umum, seperti kegiatan sosial, kegiatan sekunder, dan kegiatan yang pasif. Yang kedua, menyimak intensif, yaitu menyimak yang diperlukan adanya pembimbing atau guru, seperti menyimak kreatif, menyimak kritis, dan menyimak dengan konsentratif. Selanjutnya, tujuan menyimak yaitu untuk memberikan suatu ide, memberikan suatu gagasan, dan memberikan untuk pembelajaran. Materi yang kedua yaitu suasana dan faktor yang mempengaruhi menyimak. Suasana terbagi menjadi dua, yaitu suasana defensif dan yang kedua suasana suportif. Suasana defensif yaitu menyimak pesan yang mengandung makna tersirat seperti orientasi, lalu selanjutnya superior, pengalaman, dan lain-lain. Selanjutnya, menyimak suportif yaitu menyimak dengan deskripsi yang lebih banyak seperti deskriptif, lalu selanjutnya empati, dan lain-lain. Lalu kendala yang dihadapi dalam menyimak yaitu yang pertama adanya rasa egois, yang kedua enggan untuk bertanya, yang ketiga kurangnya pengalaman, yang keempat merasa kebingungan. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam menyimak yaitu yang pertama ada mendengarkan atau hearing, yang kedua menanggap, memahami atau understanding, yang ketiga yaitu mengevaluasi atau menilai, yang kelima itu merespon. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyimak. Yang pertama yaitu faktor fisik, yaitu anggota tubuh yang dapat mendukung. Yang kedua, faktor motivasi, ada dorongan dalam diri sendiri. Yang ketiga, adanya pengalaman, yaitu dapat ditemukan kosakata yang lebih banyak dalam menyimak. Yang keempat, adanya sikap, yaitu sikap yang baik dapat didengarkan juga lebih baik oleh si pendengar. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu aneka menyimak, meningkatkan daya simak, dan memilih bahan menyimak yang menarik. Aneka situasi pelibat menyimak yaitu yang pertama, menyimak dalam kehidupan dan menyimak dalam kurikulum. Menyimak dalam kehidupan yaitu saat kita menyimak pada suatu pidato, ceramah. Menyimak pada kurikulum yaitu saat guru menyampaikan materi kepada murid-muridnya. Yang kedua itu menyimak pada petunjuk, yaitu suatu informasi yang harus diikuti. Yang kedua itu keterangan, yaitu uraian agar suatu informasi dapat mudah dipahami. Yang ketiga itu pengumuman, yaitu suatu informasi dari tulisan dan lisan. Selanjutnya itu ada laporan, dan yang terakhir yaitu radio. Selanjutnya duolog dan dialog. Selanjutnya pengertian perhatian dan faktor yang mempengaruhi perhatian menyimak. Duolog yaitu suatu percakapan dua orang atau lebih tetapi tidak ada yang menyimak. Sedangkan dialog yaitu percakapan dua orang atau lebih tetapi ada yang menyimak. Perhatian yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seorang dengan penuh konsentrasi. Faktor yang mempengaruhi menyimak yaitu yang pertama ada sikap, yang kedua psikologis, yang ketiga motivasi, yang keempat pengalaman, yang kelima yaitu lingkungan, yang keenam yaitu sikap seorang. Selanjutnya materi yang keempat yaitu berbicara.
Berbicara adalah suatu kegiatan berpendapat, menyampaikan gagasan atau ide. Materi yang keempat yaitu berbicara. Berbicara adalah suatu kegiatan berkata, berbahasa, dan berpendapat. Tujuan berbicara yaitu yang pertama untuk mengekspresikan suatu pendapat, gagasan, ataupun ide. Yang kedua untuk memberikan informasi. Yang ketiga untuk menanggapi suatu pembicaraan dari orang lain. Keterampilan berbicara dikatakan keterampilan berbahasa karena dapat digunakan pada suatu berkomunikasi seiring dengan kemampuan keterampilan berbahasa lainnya, yaitu menyimak. Aspek berbicara yaitu yang pertama ada kosakata, yang kedua pemakaian bahasa, yang ketiga pelafalan, yang keempat isi, dan yang kelima itu gestur atau gerak tubuh. Selanjutnya tahapan berbicara yaitu yang pertama ada persiapan, yaitu menentukan topik, tujuan, dan kerangka karangan. Selanjutnya persiapan yaitu ada kegiatan pembukaan, isi, dan penutup, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Relevansi berbicara yaitu diantaranya relevansi berbicara dengan menyimak, yang kedua relevansi berbicara dengan ekspresi lisan dan tulisan, dan yang ketiga relevansi berbicara dengan membaca. Materi yang kelima yaitu berbicara dan keterampilan lainnya. Pengertian berbicara. Berbicara adalah suatu kegiatan keterampilan berbahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan atau ide. Yang kedua, menulis yaitu suatu keterampilan berbahasa yang bertujuan untuk komunikasi secara langsung yang bersifat produktif. Yang ketiga yaitu membaca, yaitu suatu mengartikan suatu kata ke dalam suara yang dikombinasi dengan kata-kata. Yang ketiga, yang terakhir yaitu menyimak, yaitu suatu kegiatan mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya. Yang pertama, hubungan berbicara dengan menyimak yaitu suatu komunikasi yang dilakukan secara tatap muka. Yang kedua yaitu hubungan berbicara dengan membaca, yaitu berbicara bersifat produktif, yaitu secara lisan, berbicara secara reseptif, yaitu secara tulisan. Yang selanjutnya berbicara dengan menulis, yaitu kedua-duanya sama-sama digunakan untuk mengungkapkan ide ataupun tulisan. Materi yang keenam yaitu aktivitas berbicara di depan umum dan faktor yang mempengaruhi pembicara. Jenis berbicara di depan umum terbagi menjadi dua, yaitu berbicara formal dan informal. Berbicara formal yaitu berbicara pada suatu kegiatan pidato, ceramah, dan juga interview. Berbicara non formal yaitu pada saat berbicara pada suatu percakapan sehari-hari. Faktor yang mempengaruhi dalam seorang berbicara yaitu yang pertama ada faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yaitu pada fisik seperti intonasi, volume suara, ekspresi, dan juga penampilan. Dalam faktor internal itu ada faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Faktor kebahasaan yaitu yang pertama ketepatan nada dan durasi yang tepat. Yang kedua intonasi, yang ketiga pilihan kata, yang keempat ketepatan pembicaraan yang sesuai. Selanjutnya faktor non kebahasaan yaitu seperti gerak-gerik dan mimik yang sesuai. Yang kedua yaitu penampilan wajah yang tenang dan wajar. Yang ketiga yaitu gerak-gerik anggota tubuh. Nah, selanjutnya faktor eksternal yaitu pada lingkungan seseorang, yang kedua pada tingkat pendidikan, yang ketiga pada suatu kebiasaan. Materi yang ketujuh yaitu keterampilan berbicara. Langkah-langkah dalam berbicara yaitu diantaranya yang ada 3. Yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan materi, yang ketiga membuat draft. Dalam menentukan tema yaitu tentukan dulu tujuan pidato, yang kedua perhatikan audiens, yang ketiga minat dan pengetahuan.
Selanjutnya, menentukan materi, yaitu ada materi utama dan materi pelengkap. Selanjutnya yang ketiga itu membuat draft, yaitu terdapat pendahuluan, isi, dan juga penutup. Dalam keterampilan berbicara terbagi menjadi dua, yaitu retorika dan aksentuasi. Retorika adalah seni untuk menarik minat seseorang dalam berbicara. Aspek-aspek yang diperhatikan itu yang pertama ada bahasa, etika, penalaran yang benar, dan pengetahuan yang memadai. Selanjutnya aksentuasi, yaitu penekanan penguasaan kebahasaan bahasa Indonesia yang digunakan pada pendidikan formal yang cakupannya terdiri dari membaca, menulis, menyimak, dan juga berbicara. Materi yang ke-8 yaitu keterampilan membaca. Membaca adalah suatu proses pengucapan kata-kata untuk mendapatkan pesan dari si penulis. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mendapatkan suatu ide, yang kedua untuk mendapatkan isi dari bagian-bagian cerita, yang kedua untuk menyimpulkan, dan yang terakhir untuk menilai. Selanjutnya, membaca adalah suatu bagian dari keterampilan. Komponen-komponen dalam keterampilan membaca yaitu yang pertama ada pengenalan tanda baca, yang kedua ada hubungan antara tanda baca dengan penggunaan kebahasaan secara formal, dan yang terakhir yaitu adanya hubungan yang bermakna antara bacaan A dan B. Selanjutnya, pengembangan keterampilan membaca. Ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengembangkan suatu bacaan. Yang pertama, untuk mendorong anak agar lebih memahami suatu makna. Yang kedua, mendorong anak untuk memperkaya suatu kosakata, dan yang terakhir mendorong anak untuk dapat meningkatkan kecepatan dalam membaca. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam mengembangkan suatu keterampilan membaca. Yang pertama itu ada magic, yaitu pengenalan pada suatu bacaan buku. Yang kedua ada konsep diri anak, yaitu anak dapat membaca buku. Yang ketiga, pada suatu kegiatan membaca, anak sudah dapat kesadaran dalam membaca. Dan yang keempat yaitu lepas landas, anak sudah gemar dalam membaca. Dan yang terakhir yaitu independen, anak sudah mandiri dalam membaca. Materi yang ke-9 yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah suatu kegiatan membaca dengan menggunakan suara yang keras di depan umum. Komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam membaca nyaring yaitu yang pertama menggunakan ucapan yang tepat, yang kedua intonasi dan nada yang tepat, yang ketiga tanda baca yang baik, yang keempat suara yang jelas, yang kelima penggunaan tanda baca yang baik. Selanjutnya yaitu membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah membaca dengan tanpa suara. Membaca dalam hati terbagi menjadi dua, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif yaitu membaca dengan penuh pemahaman dengan cepat, seperti jenis-jenisnya membaca survei, membaca secara dangkal, dan membaca dan lain-lain. Selanjutnya, membaca intensif yaitu membaca dengan suatu pemahaman yang dalam, telaah, dan teliti. Contohnya seperti membaca suatu bacaan yang kritis dan juga suatu membaca dengan pemahaman yang tinggi. Materi yang ke-10 yaitu membaca telaah, isi, dan bahasa. Yang pertama itu membaca teliti. Membaca teliti adalah membaca dengan penuh saksama dan secara berulang-ulang untuk memperoleh informasi yang penting. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada membaca dalam suatu paragraf dalam suatu penelitian. Yang kedua membaca pada suatu tugas. Selanjutnya yang kedua itu membaca pemahaman, membaca untuk memperoleh suatu pemahaman dengan baik. Jenis-jenisnya itu yaitu pemahaman pada suatu literasi, pemahaman pada bacaan yang kritis, dan pemahaman pada bacaan yang sifatnya kreatif. Selanjutnya yang ketiga itu membaca kritis, yaitu membaca pada suatu pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya membaca ide, membaca untuk menemukan ide-ide pada suatu bacaan. Selanjutnya yaitu membaca bahasa, yaitu membaca pada suatu bahasa yang sifatnya khusus seperti bahasa Arab, bahasa Inggris,
Tujuannya yaitu untuk dapat memperkaya daya kata dan memperkaya kosakata. Selanjutnya yang terakhir itu membaca pada suatu sastra, yaitu membaca yang digunakan pada suatu karya sastra, yang dimana tujuannya itu untuk meningkatkan dan melatih suatu keterampilan membaca. Selanjutnya yang terakhir itu bertujuan untuk meningkatkan suatu keterampilan dalam berbahasa. Materi yang ke-11 yaitu menulis. Menulis adalah suatu keterampilan bahasa yang sangat ekspresif dan produktif. Fungsinya yaitu yang pertama sebagai sarana mengungkapkan diri, yang kedua sarana pemahaman, dan yang terakhir itu sebagai sarana mengembangkan diri. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk memberikan informasi kepada pembaca, yang kedua untuk memberikan suatu penjelasan kepada pembaca, yang ketiga untuk memberikan suatu arahan kepada pembaca, dan yang terakhir untuk memberikan suatu ringkasan. Selanjutnya itu ragam bahasa tulis adalah suatu bahasa yang dimanfaatkan dan yang dianjurkan dengan memanfaatkan suatu tulisan dan huruf sebagai dasarnya. Contohnya seperti suatu surat dan karya ilmiah dan lain-lain. Ciri-cirinya tidak melibatkan orang lain. Yang kedua itu tidak terikat ruang dan waktu, dan terakhir lebih menekankan pada tanda baca. Materi yang ke-12 yaitu tulisan bernada. Yang pertama tulisan bernada akrab, yaitu tulisan bersifat pribadi yang bersifat menyenangkan. Bentuk-bentuknya seperti catatan harian, tulisan lelucon, dan juga esai pribadi. Yang kedua itu tulisan bernada penerangan, yaitu penulisan bersifat informasi atau memberikan penjelasan. Bentuk-bentuknya itu seperti penulisan faktual dan juga pribadi. Yang ketiga itu penulisan bernada penjelasan, yaitu penulisan yang digunakan untuk menjelaskan atau penyingkapan. Contoh-contohnya itu seperti penulisan pada klasifikasi, penulisan pada suatu opini, definisi, dan juga lain-lain. Selanjutnya itu yang keempat penulisan bernada mendebat, yaitu penulisan bernada argumentasi. Contohnya pada pendebatan pengadilan tinggi negeri. Dan yang terakhir itu penulisan bernada kritik, penulisan pada kritik suatu sastra. Tujuannya untuk menilai suatu karya sastra. Contohnya itu kritik suatu esai. Sekian pemaparan 12 materi keterampilan berbahasa MI atau SD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.